Hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Ini di sini kita kehadiran dua tamu penting nih. Padahal ini spesial acara perdana kita ya. Namun langsung dihadirkan orang-orang hebat, orang-orang pilihan, geologis dan geofisicist. Nah, siapakah mereka? Coba kita tanya-tanya dulu. Oh, ada tepuk tangannya. Gimana? Mungkin saya akan perkenalkan dulu deh. Di sini kita kehadiran seorang Ben Iksan. Nah, Ben Iksan. Halo. Ya, halo Ben. Nah, Ben ini seorang geologis ya? Atau lulusan teknik geologi, alumni geologi. Nah, kampus mana nanti biarkan Ben yang menjelaskan. Dan satu lagi tamu kita hari ini, Fadilas Dikdaya Haq. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, coba cari aja di Google namanya dia, siapa beliau ini. Oke, saya untuk pertama kasih kesempatan dulu kepada Bung Ben untuk menjelaskan siapa sih beliau ini. Mulai dari mana? Bebas. Oke, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ben Iksan. Dari mana ya? Saya dari Geologi ITB tahun 2012. Jadi yang 2010 sampai 2015 lah mungkin masih kenal kan. Terus asal dari Pontianak, tapi orang tua Jawa, kuliah di Bandung, sekarang menetap di Serpong. Terus sekarang bekerja di bidang geotermal sebagai geologis. Geotermal ya Ben ya, energi terbarukan. Nah, gimana nih yang tamu satu lagi, Bung Fadilas? Tolong dijelaskan siapa diri Anda. Oke. Assalamualaikum. Nama saya Fadilas Dikdaya Haq ya. Dulu kuliah teknik geofisika di ITB juga. Angkatannya bareng Ben juga 2012. Lulus tahun 2016, alhamdulillah tepat waktu. Terus pengalaman kerja jujur aja langsung masuk PGE sebagai junior geofisik. Kemudian apalagi ya? Ya sekarang masih kebanyakan kerjaan sekarang adalah ngoding sebenarnya gitu. Coding ya, mantap nih. Oke, biar adil saya juga perkenalan nih. Mungkin biar teman-teman semua juga tahu itu kan. Saya Rizky Effendi, juga seorang alumni teknik geologi dari Universitas Pajajaran. Ini ITB sama Unpad nih 2 lawan 1 ya. Minoritas. Oke. Nah, namun ya sebenarnya untuk saat ini saya ditempatkan sebagai seorang geokemis, sedikit berbeda dengan yang didalami sebelumnya. Nah, nanti kita bahas lah kenapa bisa seperti itu. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan ini podcast hari ini. Saya akan buka pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang udah menghubungi kita sebelumnya. Buat Bung Ben dan Bung Fadilas, nah gimana sih gambarannya kalau misalkan lagi bekerja di lapangan? Ini kebetulan kita semua lagi, di bidang yang sama ya, di bidang panas bumi, geotermal atau energi baru dan terbarukan, green energy seperti itu. Nah, jadi topik kita akan kita bahas seputar ini aja. Nah, jadi kawan-kawan sekalian bisa menjelaskan bagaimana sih kalau misalkan lagi di lapangan. Nah, kasih gambaran nih kepada teman-teman penonton kita. Siapa nih? Dulu ya? pulang dari lapangan lah. Yang baru pulang dari lapangan. Oh ya saya ya. Boleh lapangannya disebutkan di mana gitu? Jadi kalau pas beda-beda ya, ada geologis, ada geofisik, ada geokemis kan beda-beda nih kerjaannya. Jadi
sebenarnya geologis yang lebih ke geohazard sebenarnya. Jadi kalau proyek terakhir itu ada di Aceh. Jadi kemarin kita lakukan survei geohazard. Jadi kita kan biasanya mau nyari lokasi-lokasi yang aman nih sebelum ngebor geothermal. Nah, kemarin itu kalau kita biasa dibagi 2 tim. Jadi ada satu tim yang geofisika, satu tim yang geologi untuk geohazardnya. Jadi yang geohazardnya ini ngecek lereng-lereng, batuannya, terus bikin peta. Jadi biasanya kita sebelum ke lapangan tuh kita bikin peta dulu, peta rawan longsor. Itu biasanya dari peta-peta satelit, data satelit, foto udara, lidar, terus nanti kita olah, kita cek, udah validasi. Nah, kalau udah kita validasi, kita ke lapangan. Nah, kalau udah ke lapangan, biasanya kita ngecek titik-titik mana yang rawan, kayak ada retakan, batuannya labil atau enggak, terus kondisi sekitar seperti apa, airnya kayak gimana. Terus kalau untuk teman-teman yang geofisika, biasanya mereka pakai alat namanya geolistrik. Nah, itu geolistrik ini kita punya kabel panjang, biasanya 480 meter, tapi biasanya kita pakainya cuma 240 atau 120, karena itu udah cukup mewakili sih sebenarnya. Nah, itu nanti dibentangkan, kita bisa tahu tuh kondisi bawah permukaan seperti apa, apakah bawah batunya labil atau enggak, kuat apa enggak, kayak gitu sih. Paling gitu-gitu aja. Oke, menarik ya kalau sebagai seorang geoteknik gitu ya. Jadi banyak hal-hal tentang keselamatan yang bisa dibahas gitu. Nah, ilmu-ilmunya buat menyelamatkan orang nih ceritanya. Nah, kalau dari seorang Bung Fadilas yang sebagai geofisicist itu kalau ke lapangan atau ke site itu gimana ceritanya? Boleh tolong diceritakan dulu nggak? Oke, jadi ini ceritanya cuma dari ini ya, pengalaman aja di ya, jadi di dunia geotermal di perusahaan saya ke lapangannya tuh sebenarnya menurut saya tuh dibagi 2. Satu logging ketika ada pengobaran, yaitu buat memantau sebenarnya sebagai supervisor karena kita menggunakan service ya. Jadi logging itu menggunakan alat-alat yang dimasukkan ke dalam sumur dan menghitung parameter fisiknya. Jadi kalau misalnya sumurnya terlalu panas atau misalnya ada banyak fracture atau gimana, itu bisa ketahuan dari metode logging ini. Yang kedua, itu kegiatan rutin, yaitu berupa pengukuran geofisika di lapangan. Jadi kalau geofisika sendiri kan pendekatan fisika untuk menghitung parameter fisis di bawah permukaan bumi kan, apa aja yang terdapat di dalam permukaan bumi. Nah, untuk metodenya sendiri kebanyakan sih sebenarnya yang rutin itu gravitasi dan MEQ sebenarnya, micro earthquake. Jadi kalau gravitasi kita ngukur pakai alat per titik segala macam. Kalau micro earthquake kita cuma naruh alat, kemudian nanti ada yang download, ada yang memproses segala macam. Sedangkan untuk eksplorasi sendiri biasanya kita pakai gravitasi dan pakai magnetotelurik. Begitu. Jadi kurang lebih itu 2 kegiatan itu adalah satu pengukuran metode geofisika, satu lagi adalah logging ketika misalnya ada pengeboran gitu. Oke. Baik, kita akhiri sesi formalnya. Pertanyaan selanjutnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada yang bertanya nih dari penonton juga ya, dari penonton audiens kita. Kalau misalkan lagi ke lapangan, audiensnya dari mana? Ada, udah nge-WA duluan. Ini untuk pertanyaan kepada Bung Ben dan Bung Fadilas, nih ada titipan. Gitu inisialnya BI ya? Inisialnya nih saya sebutkan. Nih kita sebutkan aja ya dari Instagram ya. Nanya sendiri dong. Pertanyaannya bukan Ben Iksan juga. Oh, bukan. Kirain kan biasanya kan udah settingan. Sekarang kan zamannya settingan. Kita ini real. Jadi pertanyaan ini dari real. Kita di Instagram. Tadi kita udah coba survei duluan. Ini yang pertama dari Instagram Hani Azkia. Nah, ini seorang geologis juga, perempuan, kebetulan teman saya. Kalau masuk sini. Instagram, searching dulu. Jangan, udah punya suami. Kalau misalkan lagi ke lapangan, itu berapa lama dan kangen pulang nggak katanya? Nah, gimana? Kangen pulang nggak?
Paling lama ya? Berapa paling lama? Berapa? Ya, Bapak Dilas. Berapa bulan gitu? Paling lama Dilas ya kamu, Las? Tadi apa pertanyaan awalnya apa tadi? Kalau lagi pekerjaan lapangan itu berapa lama dan kangen pulang nggak? Nah, itu Berapa lama dan kangen pulang nggak? ya, Ya, dan ini kangen karena lagi ini ya, takingnya lagi diliatin istri saya, jadi saya harus ngejawabnya dengan benar. Kalau nggak nanti bahaya nanti malam ya. Terus saya dipelototin istri. Iya, kita berdua dipelototin istri. Iya, istri saya di kiri saya. Paling apa ya? Gimana ya? Tadi pertanyaannya gimana ya? Ya, berapa lama? Berapa lamanya dulu? Oh, berapa lama aja? Kali ke Berapa apa? lama tuh relatif. Jadi kalau misalnya dan ya namanya juga perusahaan ya. Kalau di mana-mana kan kalau perusahaan aset yang paling berharga kan sebenarnya adalah human capitalnya atau human Yes, resource-nya. benar Jadi sekali. kadang ada kekeluargaan di perusahaan saya juga. Jadi saling mengerti aja kalau misalnya ada kepentingan sesuatu dan cuma bisa sekian minggu, berarti cuma sekian minggu kita ke lapangan, kemudian kita gantian dengan senior misalnya kayak gitu, atau dengan rekan seangkatan. Jadi kalau paling lama paling lama berapa ya? 3 minggu ya? Sebenarnya ini sih sebenarnya Yang paling lama maraton kalau itu. satu survei itu sebulan. Cuman kadang kan setelah satu survei ada survei lainnya, survei lainnya, survei lainnya. Jadi kalau di total paling lama paling kalau sebelum nikah tuh eh, 3 bulan Sebulan. paling lama ya. Oh, Jadi cuman 3 pulang bulan. 1 hari, misalnya besoknya udah disuruh ke lapangan lagi, atau terutama untuk logging ya. Logging itu kan soalnya kadang ngikutin jadwal sumur. Jadi kalau disuruh hari itu maka akan hari itu. Bahkan pernah di tahun kemarin 2 tahun lalu 2018 baru berangkat H-7 Lebaran dan baru pulang H-2 Lebaran. Jadi ya begitulah keadaannya. Jadi kalau misalkan sekali berangkat ya mungkin sekitar 3 minggu ya tadi ya sekali berangkat nih. Kalau lagi nggak terlalu padat kerjaannya dan misalnya memang senior atau rekan lain nggak ada kepentingan, bisa full di kita gitu. Oke. Karena kan kalau misalnya terlalu tektok atau kebanyakan orang nanti ya susah gitu kan, handover pekerjaannya agak susah. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalkan lagi padat bisa 3 bulan itu tektok ya di lapangan. Paling cuma pulang sehari Ya, gitu ya. ya Oke. betul. Kalau Bung Ben nih gimana Bung Ben? Ini pengalamannya Kalau berbeda sebagai geoteknik nih ya. kalau di LAS kan bedanya dia ada di area ya istilahnya. Kalau area istilahnya udah lokasi yang established lah ya. Ya. Itu bedanya kalau sama di tempatku, kebalikannya itu. Malah di tempat-tempat yang masih greenfield lah istilahnya kan. Di hutan. Di tempatku biasanya sebenarnya kalau waktu sih kita nggak pernah masalah. Biasanya kalau mau 2 minggu, 3 minggu. Kadang yang kita permasalahkan malah itu di pelosok apa enggak? Nyaman atau Jauh. enggak? Iya, oke. Bayangin kan kayak waktu kayak misalnya kalau ke area 2 minggu kan, kalau ke area kan enak tuh 2 minggu 3 minggu masih ada mobil, makan enak kan. Waktu itu parah-parahnya tuh ke Margabayur lah malah. Margabayur kan belum ada apa-apa ya. FYI itu ada di Sumatera Selatan perbatasan ke Lampung. Nah itu kegiatannya 10 hari. Cuman di situ kayak dari Lampung ke sana aja itu harus naik mobil berapa jam ya? 10 jam kalau nggak salah. 10 jam naik mobil. 10 jam mobil, nyampe di rumah kayu, nggak ada sinyal, nggak ada apa, masih pacaran waktu itu. Yang penting WC, jangan lupa WC-nya. Untungnya sih WC masih bagus. Karena waktu itu antara bagus atau enggak ya, jadi waktu itu katanya desa itu tuh kebakar katanya. Satu desa tuh kebakaran, terus pemerintah daerah perbaiki, jadi mereka dapat rumah yang bagus. Kebetulan dapat rumah yang istilahnya toiletnya bagus lah. Cuma itu nggak bisa kemana-mana. Jadi kadang waktu itu sebenarnya nggak masalah. 2 minggu lah. Aku paling lama tuh 2 minggu. Tapi kalau daerahnya kacau, nah itu lebih parah. Walaupun cuma 3-4 hari, 5 hari itu bisa parah sih. Lagi kalau nggak ada sinyal, wah kangen makin pacar, berasa lama nih. Kalau nggak ada sinyal.
Apalagi kan kayak flying camp sehari aja kan bisa kerasa lebih lama dari seminggu kan. oh iya. Oh jadi Ya, berarti aku ada yang memang apa namanya? Memang flying camp ini tidur di hutan ya maksudnya ya? ada. Bukan Aku tidur di kemarin rumah warga gitu nah, kan? kayak Ada, kemarin itu kan ada. aku waktu ke Mas Sigit ya. Itu kan aku ke Mas Sigit itu 2 minggu sebelum nikah. Jadi aku nikah kan Desember. Mm-mm. 2 minggu sebelum nikah tuh aku harus naik gunung. Pengen aja naik gunung Mas Sigit, Gunung Guntur, Gunung Mas Sigit di Trabas kan. 1 hari flying camp itu pasangan gimana nggak pusing kan? Nih nggak balik suami, calon suami. Habis itu Kabur. balik-balik dari Mas Sigit, udah kirain udah tenang kan. Balik dari Mas Sigit, besoknya disuruh berangkat lagi ke Palembang. Ke lumut-lumut yang jauh itu. Oke. Jadi untung nih nggak dikira Ya, kita apa semua pernah namanya? lah ke lokasi itu ya. Ya Iya, cukup tahu dan lah jauh jauhnya itu ya. gimana ya. Ya, berarti kalau misalkan lagi nggak ada kabar gitu ya ke apa namanya ke keluarga ataupun ke pacar, jangan sampai dikira kita kabur ya, benar ya? Ya, betul, 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 Ya, betul. Yang penting karena berangkat memang kabarin kita ke lapangan. lagi kondisinya seperti itu di lapangan, bisa jadi nggak ada sinyal, WC pun belum tentu ada, ya. Menarik sih. WC sih paling krusial menurut saya WC ya, itu kan ya hajat orang banyak lah, karena ya di lapangan kan ramean juga, jadi saling menjaga satu sama lain. Kalau WC yang kotor duluan udah bad mood Lagi gitu, dia. satu hari berasa lama gitu kan. Bahkan kalau Si menurut saya itu tuh lebih baik buang air di hutan gitu daripada di WC rumah, kalau menurut saya ya. ya betul. Oh kalau Si Guntur misalkan waktu di itu kan hutan dia nanti diare. Nah, apalagi sempat kalau udah kayak diare. gitu, kalau udah diare, kalau ada apa. Diare dia waktu diare flying camp. Makin berasa kalau misalkan itu tuh lagi di hutan. Iya, Iya, itu makin udah kacau, kerasnya makin lama banget. Aduh. Oke, sekarang nih pertanyaan lanjutan nih. Ini dari saya sendiri dengan pengalaman seperti itu, gambaran apa namanya? Gambaran kehidupan seorang geologis, seorang geofisis ataupun geoteknik engineer gitu Biokemis. ya. Nah, gimana menurut teman-teman itu sulit atau tidak gitu? Atau hal yang udah biasa? Hmm. Ben dulu lah, Ben Mana dulu. Las? Band dulu lah. Ben dulu lah, tadi aku udah. Tadi pertanyaannya apa sih, sulit atau enggak ya? Sulit atau Sulit atau enggak gitu. Kalau pakai kacamata orang normal itu sulit sih. Iya. Ya, Hmm. kita naik tangga aja kan capek ya, naik tangga ke lantai 2 aja udah capek kan. Itu kayak di latarnya Tio aja, itu ada kemiringan tuh, ada pohon lebat itu diterobos, kadang kita nerobos itu juga, pohon-pohon itu. Sebenarnya kalau bilang secara manusia normal, ya Kadang sulit. nggak masuk logika ya. Kalau logika lah, siapa sih yang mau masuk hutan belanda? Dan untuk apa sih gitu Cuman ya? ya, betul, untuk apa? Tapi kan kalau buat bangsa dan negara kan, Asik. Ya, oke. itu lebih ke situ sih sama. Karena kita kan biasa dari kuliah udah di tempat mentalnya lah ya, udah biasa Ya, kan. himpunan gitu-gitu ya. Latihan militer, himpunan. Nah, buat kalian yang jarang aktif di himpunan dan unit atau dan kawannya, tolonglah aktif lah. Itu membangun mental di lapangan itu. Nah, kalau dari kacamatanya Fadilas gimana nih? Kan pengalamannya beda nih. Ya, kalau menurut saya sih sulit ya, itu emang udah harus resiko ya. Dari awal, sejak awal ngambil geofisika dari kuliah juga. Even mungkin ada yang banyak yang bilang kalau geofisika clicking engineer segala macam. Ya kita kalau di kantor ya clicking kan, mau ngapain lagi, Ya. masa nyangkul gitu kan. Tapi ada masanya kita harus ke lapangan buat supervisor juga segala macam. Dan kesulitannya tuh menurut saya multidimensi ya. Jadi nggak cuma dari capek enggaknya, lapangan yang susah atau enggaknya, tapi kadang juga mental ya kan. Dan menurut saya kesulitan terberat tuh bukan di lapangan ya, itu kan ya kompromi lah. Maksudnya badan bisa terukur segala macam, tapi kadang ada beberapa aspek yang kita nggak bisa perkirakan. Misalnya kayak masalah sosial, terus karena kan kita di hutan kan atau di tempat terpencil kan pasti membutuhkan, ya pasti kan pakai orang lokal ya kebanyakan. Iya. Jadi masalah sosial kalau menurut saya itu udah, ya itu
paling bikin deg-degan sih menurut saya, karena kita kerja sebagai tim, terus kita kita bekerja juga dengan orang lokal, which is mungkin mindset-nya berbeda dengan kita gitu kan. Nah itu kadang aspek sosial itu yang kadang clash segala macam, itu yang agak susah lah ditanggulangi. Kalau masalah ngukur gitu-gitu ya katam lah gitu kan, atau medan yang susah itu bisa diatasin. Cuman kalau masalah sosial, karena itu kan terhitung masalah eksternal ya, jadi agak harus concern ke sana juga. Jadi emang ya resiko lah sebenarnya. Oke, berarti ini gambaran ya buat teman-teman yang mahasiswa ataupun yang bukan backgroundnya geologis, geofisis dan geoscience sebagainya. Nah, gambarannya kalau misalkan berinteraksi langsung ke masyarakat ataupun masuk ke lapangan, kita tuh nggak sendiri gitu kan. Kita tuh ada orang lokal juga yang harus kita hormati dan harus diajak bekerja sama. Nah, betul. Penting untuk cara sosialisasi itu penting ya. Ya intinya ketika kalian kuliah ya emang kalau ilmu kan udah dikasih dari kuliah, tapi kan masalah sosialisasi terus berbaur segala macam itu kan nggak dikasih. Jadi untuk kalian yang masih kuliah kemudian pikirannya cuma nilai-nilai atau IPK ya dipikir lagi gitu. Kalian ada masanya kalian membutuhkan orang lain. Ini ada satu pertanyaan nih dari Bella Cynthia. Nah, Bella Cynthia cari lagi. Itu ada istrinya. Dilihatin istri. Pertanyaannya gini. Kenapa mau? Kenapa mau? Kenapa mau? Ya, kenapa mau jadi seorang geologis? Kenapa mau jadi seorang geofisicist? Jawab singkat aja. Jawabannya agak sensitif sih. Kenapa mau? Ya mau gitu. Kenapa mau ya jawabannya gimana sih? Oke. Ben gimana Ben? Kenapa kalau mau? Kalau aku dulu ada cita-cita sebenarnya. Cita-cita aku kecil tuh cuma 2 sebenarnya. Pertama kalau nggak jadi ilmuwan, jadi tentara kan. Bapak dulu nyuruh masuk perminyakan, nggak keterima kan. Ditolak. Ditolak. Apa yang bisa menggabungkan tentara dan ilmuwan kan? Apa hubungannya? Beneran. Kalau orang tentara bos, polisi nggak ada yang mau. Aku nggak mau. Jadi tentara. Biar sama-sama takutan juga gitu ya. Iya, karena kan tentara kan ke lapangan. Dulu kan mindsetnya tentara ke lapangan. Lead lah. Ilmuwan kan pintar. Nah, apa yang bisa gabungan dua-duanya tuh pikir cuma geologi doang. Karena dulu aku ditantang masuk perminyakan, nggak keterima. Kayaknya jawabannya agak klise juga ya. Masuk perminyakan nggak ada hubungannya cita-cita dengan tentara loh. Tapi tentaranya karena fisik di lapangannya, ilmuannya karena kepintaran gabung. Oke, menarik. Paling pas. Ini pertanyaan lanjutan ya. Dari Amaluddin Reza. Nah, kayaknya kita sama-sama kenal nih orangnya. Dalam lubuk hati yang terdalam, pengen berubah nggak jadi selain geologis atau selain geofisicist? Lubuk hati terdalam. Dari lubuk hati terdalam. Ya, aku dulu ya berarti ya. Ya, silakan. Lubuk hati yang terdalam sih, ini terdalam ya. Sebenarnya pingin, agak ragu juga nih, agak sensitif sebenarnya. Ya sebenarnya pingin, karena menurut saya ya geofisika udah rutin dilakukan gitu, kayak ada masanya kita pingin ngembangin hal lain kan, maksudnya sisi dari kita yang lain, misalnya pingin jadi pebisnis atau YouTuber atau gimana, pinginnya geofisika sebenarnya masih bisa berkembang gitu, cuman kalau kita terlalu fokus sama satu hal pun sebenarnya juga nggak bagus kan. Kita pingin ngembangin ya hal lain lah sebenarnya yang bisa kita kembangin dari diri kita gitu. Ya nggak terbatas hal-hal itu aja sih, bisa macam-macam sebenarnya. Jadi laris dia. Bisnis. Bisa ini nih nanti bisa jadi konsultan juga kalau dari sisi bisnis ya. Nah, kan ya, kalau misalkan misalnya. Ilmunya udah dikuasai, kalau udah bisa jadi advisor, bisa bikin konsultan sendiri juga gitu. Ya mungkin bisnisnya bisa nanti kali.
Karena kalau menurut saya gini ya, yang namanya keilmuan itu perkembangannya itu kalau kamu nggak bisa jadi trendsetter ya kamu jadi follower gitu. Kalau kamu nggak bisa nemuin sesuatu ya kamu cuma bisa mengaplikasikan apa yang udah ditemuin orang kan. Kalau ya dan saya ngerasa bukan sebagai trendsetter atau penemu gitu. Jadi cuma bisa mengaplikasikan apa yang orang telah temukan dan itu kan kadang ada masa di mana nggak ada penemuan baru kan. Maksudnya ada masa-masa stagnan lah atau ada masa di mana ya kita cuma bisa mengaplikasikan yang udah ada dulu. Nah di masa itu loh sebenarnya pengen ngembangin hal lain daripada kita berkutat sama sesuatu yang bukan susah sih apa ya berkutat sama sesuatu yang kita menunggu orang lain gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa jadi yang awal kan, tapi ada loh segi-segi lain yang pengen kita kembangkan gitu ketika lagi nunggu masa-masa pengembangan di keilmuan lainnya gitu. Menarik. Kalau dari Bung Ben gimana? Dari lubuk hati yang paling dalam. Lubuk hati. Jadi kalau aku tuh agak cerita lama dikit ya. Sedikit lah. Ya udah 5 menit ya? 5 menit. Ya, 5 menit lah. Jadi kalau aku tuh sebelum... Sok. Kalau aku tuh dulu begitu lulus kan sebenarnya bareng sama Dilas juga kan Oktober 2016 kan kita. Nah, terus waktu itu aku membatasi diriku 6 bulan. Jadi kalau aku 6 bulan nggak dapat kerja apapun lah geologi kayak bukan. Aku mau jadi ini aja pebisnis aja, jual sepatu waktu itu. Cuman takdir mengatakan saya harus jadi geologis lagi. Nggak boleh bisnis. Jadi sebenarnya masih ada perasaan bisnis, cuman kayak aku diharuskan geologis dulu. Nah, beruntungnya ada istri yang agak memiliki sifat pebisnis. Jadi sekarang sih lebih ke mengenjot dia untuk buat berbisnis sih. Bukan aku yang berbisnis jadinya. Jadi kalau aku sih masih lebih milih geologi sih. Oke. Dan nanti bisa jadi bisnis. Berarti kejawab ya pertanyaan Amaluddin Reza. Oke, kita akhiri dulu berarti sebentar. Intinya mau nggak tuh? Mau nggak? Intinya mau kan? Dua-duanya. Iya, sebenarnya ya yang bisa dilakukan sekarang ya sekarang gitu, tapi nanti gitu, pelan-pelan. Kita nggak tahu nih ke depannya kayak gimana ya. Tapi untuk saat ini kita geoscience ini ya hadapi dulu aja gitu ya. Nah, untuk lini harus agile. Mungkin kayak gitu. Karena kita harus fleksibel juga untuk menghadapi perkembangan dunia ini kan. Mana tahu nanti geothermal nih pasarnya malah turun gitu kan, malah pada dirumahkan. Harus siap loh, jangan berpegang pada satu ini aja gitu. Ya, apalagi kita kan hitungannya milenial nggak sih? Bukan ya? Milenial nggak kita hitungannya? Milenial kan, jadi harus cepat beradaptasi dengan segala perubahan gitu loh. Oke. Nah, pertanyaan terkait gaji nih, kayaknya ada yang menanyakan. Waduh. Ada yang menanyakan. Gaji atau gaji ayam. Ini apa? Angka atau kisaran atau gimana? Atau kiasan jawabannya? Kiasan aja lah, nggak usah. Kiasan. Kalau kiasannya dari kita sebut dulu nama orangnya. Oh gitu. Serilas. Nah, siapa lah? Nabel Sapira. Kayaknya tahu nih orangnya ya. Mantap. Cece Bang Fadil ya. Gaji berapa? Katanya gaji berapa? Ini ada story-nya di sini. Nongol. Silakan Bung Fadilas dulu mungkin jawab. Kiasannya apa ya? Gaji berapa ya? Cukup untuk hidup di Jakarta tuh sebenarnya cukup. Kalau pakai banget enggak ya, karena jujur aja kita kuliah juga ya susah hidupnya gitu. Jadi ketika dapat gaji ya ngerasa bersyukur banget gitu. Tapi bersyukur banget kemudian baru sadar kalau hidup di Jakarta tuh brutal gitu. Maksudnya ya harus presisi gitu dan di atas langit masih ada langit ya. Jadi tiap kali buka Joska gitu ada yang bilang gaji 20 sampai 30 juta itu ya kadang suka sakit gitu. Ya maksudnya disyukurin aja lah. Ya gaji ya cukup lah gitu kan untuk Ben gimana? Sama gaji berapa besar? Sama kita kan di lokasi yang sama. Jadi kalau dibilang gaji ya
Bener sih. Kalau kata Dilas emang cukup. Kalau mau di atas rata-rata ya jadi pebisnis, wirausaha, wira swasta itu di atas. Ya, benar. Nah, Cukup. Kita ini pertanyaan lanjutan ya. Kalau misalkan nih dibandingkan dari apa namanya? Tapi ini jurusan lain ya, jurusan lain. Ini jurusan geoscience kita bandingkan dengan jurusan lainnya. Nah, gaji itu bagaimana sih? Tapi beda perusahaan ya, beda perusahaan. Gimana? Geoscience Apa dengan menurut jurusan kalian lainnya. ini udah di atas lainnya atau gimana? Biar ada gambaran juga. Oh, gaji geoscience itu besar loh gitu loh. Oke. Ah, Ya. Siapa duluan? Boleh, Aku. Fadilas. Mulai. Ya, Ben. Hah? Ben. Sweet lah, sweet. Sweet Sweet. dulu. Sweet. Coba. Sweet dulu. 1, 2, 3. Telat lagi. Salah. Jepang. Jepang. Ya udah kamu duluan lah. Jepang nggak? Jepang, Jawa. Jepang. Memang tuh Jawa. Oke. Yo, 1, 2, 3. Ini kalau delay dikit ya bahaya emang. Iya. Ya udahlah, sok monggo. Aku aja. Kalau kita ya, sebenarnya kalau dibilang angka kita mungkin dibilang di atas rata-rata lah ya. Untuk seumuran kita ya. Bayangkan aja itu di background-nya Tio aja, maksudnya kita di atas rata-rata ya itu mengorbankan nyawa juga sebenarnya. Jadi Nah, itu resiko. Ada semakin besar risiko, ya. Ada risiko juga ya. Ya, semakin dia besar resikonya, semakin dia besar yang didapat. Dan tinggal di hutan itu nggak semenyenangkan itu juga sih. Bilang kayak orang, camping aja kok. Ya, coba aja. Ya, coba dulu ya. Mungkin ini ya. Ini belum diceritain tentang wild forest gitu ya. Misalkan ada belum. binatangnya Kehidupan juga. di lapangan berarti masuknya. Ada mistisnya juga kan? Aja. Ada mistisnya kan? Iya, betul. Oh, jangan salah. Ini mungkin lebih enak kalau kamu ini apa? Nge-share screen foto lapangan. Oh, nge-share screen ya? Foto-foto. Iya, share screen foto lapangan. Nah, kita ngobrol sambil ngomongin lapangan misalnya. Oke, menarik. Coba bentar. Nanti kata orang kan, kan cuma naik gunung kayak camping biasa aja. Nah. Tapi ini recordingnya tetap di Zoom kan ya? Harus di share screen dulu kan? Masih. Kalau yang ngomong kayak gitu Hotman Paris sih, iya. Kalau yang ngomong kayak gitu Hotman Paris nggak apa-apa gitu, menurut aku. Ya nyambung ke band ya. Jadi sebenarnya kita ke lapangan kan, ya sebenarnya semua perusahaan kan sama. Maksudnya pasti ada uang transport segala macam, uang akomodasi. Jadi ya itu bisa dianggap sebenarnya kalau strategi keluarga ya saya dan istri ya uang yang ditabung adalah uang dinas itu sebenarnya. Jadi uang sehari-hari adalah uang gaji. Jadi ya sebenarnya tapi tadi balik lagi ada resikonya. Tadi resiko clash sama warga lokal, terus kan kita di sana membawahi suatu tim ya. Jadi semua tanggung jawab di kita, mau ada yang sakit, kecelakaan, ya mungkin Bung Tio juga merasakan ya. Ya itu urusannya tuh panjang gitu maksudnya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Ini ada saya juga ya. Jadi ini pengalaman nih sebenarnya. Ada Fadila. Boleh share pengalaman mungkin ya jadinya. Fadilas boleh tolong di-share nih pengalamannya. Sebenarnya di jadi YouTube ini tuh juga ada juga, udah ada ini, tapi dari orangnya langsung deh pengen dengar. Oh iya. Jadi sebenarnya ini dokumentasi ada di HP saya yang hilang di suatu lapangan lah ya. Nah, jadi ini saya di lapangan bersama Bung Ristio juga. Jadi di tengah yang botak ini ada Bung Ristio. Ini saya, kemudian ada teman Najih dan Risang juga ya. Teman seangkatan kita. Jadi ini kejadiannya bulan apa ya? Saya agak lupa loh bulan apa ya? Bulan apa ya? Maret 2019. Maret 2019. Ya, jadi Maret 2019 kejadian ini, September saya nikah. Jadi ini masih pacaran dan tapi ini baru lamaran ya. Belum lamaran ya? Iya, belum lamaran. Jadi iya pulang dari sini. Jadi ini terakhir kontak sama pacar saya tuh pagi bahkan ya. Berangkat mobil kan, ya pagi. Ya, pagi. Dan ini baru kontak lagi
jam 1 malam, bayangin jam 1 malam besoknya tuh baru ngontak lagi. Jadi wah udah nangis-nangis lah pokoknya pacarnya. Apakah yang terjadi? Baru cerita. Jadi sebenarnya ini kejadiannya, sebenarnya ini juga agak salah saya sih. Sebenarnya ini bukan pekerjaan ranah saya. Jadi ini sebenarnya pekerjaan ranah geologi dan geokimia. Tapi saya ikut karena saya juga ada survei di situ kan. Ingin penasaran sebenarnya. Jadi kejadiannya kita menyeberangi sungai, di mana sungai itu ketika sore tuh rendah ya, dangkal gitu. Tapi ternyata yang namanya sungai kan badannya panjang ya, dan ketika hujan, yang kena hujan tuh bukan di bagian badan itu doang gitu, tapi dari hulu sampai hilir pun kehujanan. Jadi meluap dan kita nggak bisa nyebrang sampai pukul 9 malam ya? Jam 10 ya? Sekitar jam 8, hampir setengah 9 kita udah nyebrang. Oh ya, jam tengah 9. Nah, terus baru nyampe base camp jam 9, jam tengah 10. Iya. Nah, itu baru base camp di lokal. kampung A misalnya, kampung terdekat base camp lokal. Nah, kita punya base camp sendiri yang untuk tim. Nah, itu jaraknya masih sejam 2 jam. Jadi baru nyampe di base camp. Ini base campnya yang ini di foto itu ini. jam 1 itu. Ini base campnya. Iya. Nah, ini orang-orang habis kebasahan, terus kedinginan gitu kan. Terus nyampe kita di base camp itu dikasih roti itu yang di bawah ya Las ya. Nah, ya, roti, kopi sama wajib kopi Ogan. Cakep. Di YouTube ya? Ada di YouTube ada. Bisa dicek di channel Listio Effendi. Ya, jadi gitu. Sebenarnya yang paling berkesan tuh adalah perasaan mendekat ilahi ya sebenarnya ya. Mungkin Bung Dio juga merasakan ya. Karena ya saya punya pacar, belum nikah gitu kan. Terus teman kita Najih itu baru masih mengandung ya istrinya ya kalau nggak salah ya. Iya. Si yang anak kedua kalau nggak salah. Iya. Hah? Tio, kamu ya yang lagi hamil ya istrinya ya? Istriku lagi hamil. Nah, itu jadi ya Mas Ristang juga udah punya istri, jadi ya gonjang-ganjing di situ udah pasrah lila. Jadi malam-malam itu kan sampai malam kita nggak ada pencahayaan segala macam. Jadi kita pakai ya pengetahuan survival kita putusin tali dari tas buat bikin bivak segala macam, udah siap-siap bermalam lah intinya gitu. Tapi ternyata ada tenaga lokal yang berani menyeberang sungai dan menyeberangkan kita sambil berenang-berenang. Di saat menyeberang pun sebenarnya juga mendekati ilahi. Wah, itu pengalaman yang paling ini sih, paling ya bilang berkesan, tapi ya hampir mendekati ilahi gitu ya. Kematian, ya. Padahal kan ya itulah resikonya. Sorenya gitu kan, Las. Sore itu kan kita habis sholat asar. Sholat asar jam 5 kan. Daripada kita kita jamak dulu asar zuhur, sholat dulu di situ gitu. Nah, tapi kondisinya tiba-tiba hujan, lagi sholat itu hujan, selesai sholat kita udah coba nyebrang, tapi nggak bisa, udah tinggi. Kalau misalkan saja dipaksakan, hanyut. Pilihannya cuma kayak gitu. Foto sungainya ada nggak yuk? Foto sungainya ada di YouTube. Ada di YouTube. Oh, di YouTube. Ada di YouTube ada. Oh iya, dan itu videonya deras banget ya. Dan sungainya tuh pinggir kanan kirinya tebing ya, jadi gampang ada longsor kan? gitu. Jadi iya, ada yang longsor jadi. Ada longsornya. Enggak lagi lah. Ya itulah resiko yang kita bayar, maksudnya resiko yang kita bayar ketika kita ke lapangan dan bekerja di lapangan. Betul. Ya biar gambar. Aku share screen nih. Ini end screen ya. End screen dulu, sorry. Foto sungainya. Coba share screen. Bentar aku pesan makanan dulu. GoFood. Santai.